Hey everybody, welcome back to Brok Podcast. Oke, kali ini gua kedatangan tamu. Ini udah gua anggap sebagai abang, temen juga. Kenapa gua anggap abang? Karena emang sering bantu gua sih. Masih inget banget gua sampai sekarang. Gua ngecas aki ngecas aki motor itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, 2:30 pagi gua ngecas motor aki motor bareng sama dia doang yang nemenin gua sampai subuh. Oke, pengen tahu siapa dia orangnya? Ini dia Bang Mul. Wih. Ya, Bang Mul sehat? Alhamdulillah. Bang Mul ini sebenarnya nama aslinya siapa sih, Bang? Aslinya sih Mulyadi. Mulyadi. Iya. Mulyadi itu asli dari sini atau dari mana? Asli sih Betawi. Betawinya? Betawi Rawagabus. Rawagabus. Iya. Masih Jakbar? Daerah Jakbar. Daerah Jakbar. Kapuk ini. Oh, oke. Orang tua juga sama? Orang tua sih yang cowok ya. Itu Tasik. Cowok Tasik. Kalau ibu sih orang Bekasi. Cowok Tasik, ibu Bekasi. Iya. Berarti masih ada daerah Tasik ya? Masih daerah Tasik. Pernah ke Tasik? Pernah. Waktu umuran berapa tuh? Ya, Kecil. tahun kemarin lah. Kemarin tuh. Oh, ke Tasik. Tasik tahun kemarin. Maksudnya kalau untuk lebaran itu masih sering ke sana atau Sih jarang. jarang? Jarak tempuhnya jauh. Iya sih. Iya dong. Kalau jarak tempuh emang jauh, lumayan Tasik ya. Tasik itu jauh ya? Pertengahan Jawa Sunda. Tasik lebih sama Bandung nih? Bandung. Beda lagi ya? Beda lagi. Tasiknya Tasik Malaya. Tasik Malaya. Tapi masih satu arah ke Bandung. Bandung lewat. Masih lewat ya? Itu mau arah ke Cirebon. Cirebon. Berarti kalau sama ukuran sama Cianjur beda? Lewat lagi. Masih jauhan Masih Tasik jauhan ini. Tasik. Garut. Lewat. Buset, serakah amat sih. Oke. Pokoknya pertengahan Jawa aja. Pertengahan Jawa. Iya. Pokoknya udah Tasik, soalnya udah Cirebon. Sudah main jauh banget berarti ya. Nah, makanya itu jarang. Sebenarnya mau muter Bang ya. Muter. Kayak lewat sini juga kan bisa, misalkan ke Cirebon. Walaupun bisa, tapi ya jarak penuhnya doang. Iya. Bang Mul ini kan maintenance sekarang ya. Iya. Maintenance di PT Opto Rumus Sejahtera. Udah lama belum sih di Opto nih jadi maintenance? 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi kalau untuk dari bidang maintenance sendiri, apa ketika ke Opto baru jadi maintenance gitu misalkan? Atau emang udah maintenance dari sebelum di Opto? Ya sih, dari maintenance sih udah lama. Udah lama dari maintenance. Dari tahun berapa Bang? Itu ini 2 tahun ya. Kemarin 2 tahun berarti 2010-an. 2010. Lulus sekolah? Lulus sekolah itu bukan jadi maintenance. Di bengkel. Oh, Di bengkel dulu. Itu tahun berapa tuh lulus sekolah? Itu 2011-an nggak salah. Oh, 2004 ke bengkel, langsung praktek, nggak mau buat kuliah, langsung praktek tempat. Tapi sesuai jurusan tuh pas sekolah misalkan nggak ada jurusan. SMK kan? Lulusan pun cuma SD doang. Oh, Lulusan cuma SD. jadi SMP enggak. SMK juga enggak ya? Kuliah enggak. Jadi langsung jalan. Dari SD lulus main-main biasa gitu lah. Kan gitu ya, nongkrong kan sama anak motor kan. Nah dari situlah kita ngikut ke teman punya bengkel. Nah kita mau ikut nih ke dia, pengen belajar gitu, langsung praktek di situ. Sebenarnya maintenance itu ada hubungannya nggak sama bengkel? Ya, nggak ada ya. Kalau maintenance lebih ke apa sih?
Kalau maintenance kan dia pembagian kelistrikan, listrikan. perbaikan, ya kan. Beda kalau mau di bengkel mah. Kalau bengkel lebih ke mesin mungkin ya, mesin Mesin. motor gitu ya. Motor. Nah, sempat kepikiran nggak buat jadi maintenance kayak gitu? Saya sih nggak sempet. Nah, saya belajar lagi nih buat bidang pendingin. Bidang pendingin itu maksudnya? Kayak AC, Oh, kulkas, kan. Saya beralih ke pendingin. Belajar lagi di situ, belajar sama orang. Jadinya saya masih ketemu orang, masih belajar lah. Saya tuh pengen bisa bukannya musik sekedar kayak nongkrong doang. Tuh, saya punya ilmu doang sih, kan. Lulusannya cuma SD doang, kenapa mau nerima? Iya, buat kerja tadinya gitu ya. Tadi kan baru pengen gue sendiri lah tadinya mah, sendiri. Hubung yang ada modal, jadi kita ikut orang dulu. Nah dari situ, terus setahun kalau nggak salah ya, setahun kita lari ke bagian kelistrikan. Setahun di bengkel itu? Enggak, sebenarnya setahun di bengkel, setahun di pendingin, setahun di kelistrikan. Oh, berarti masih beda ya antara pendingin sama kelistrikan itu ya? Beda gitu. Kalau pendingin ya udah, kita masang lah pendingin plek dah. Kan kita kalau misalnya mau masang-masang apa kan bingung. Jadi akhirnya kita ke listrik, belajar tuh di listrik setahun. Belajar listrik setahun kan. Nah dari situlah kita udah bisa semua nih, bingung mana. Bingung. Udah bisa semua, bingung mana. Itu nggak kepikiran jadi maintenance sih, nggak kepikiran. Nah, ikutlah nih di PT Po. Kita ikut, jadi bukan di gudang gitunya, jadi ke bengkel motor. Awalnya. Nah, ikutlah kan, bukan di gudang, di bengkel sendiri. Ikut udah lama. Bung bengkel pengen tutup ya kan, nah, kita ngajuin jadi maintenance aja gimana. Karena mungkin ada basic dari satu pendingin atau juga bengkel, ya setidaknya gue tahu kabel lah, gitu mungkin ya. Nah, kan kita udah ada ilmunya ibaratnya. Dan ilmu buat apa nggak dimanfaatin? Betul. Nah, kita ngajuin jadi maintenance aja gimana. Kan emang sih pertama sih sempat ragu, kan kita tes. Kita Samsung tempat, akhirnya kan bisa kan, yang bisa. Udah dari situlah kita sampai sekarang di jalan. Nah, Bangul, untuk di maintenance itu kan berhubungan dengan listrik ya. Pernah ngalamin kejadian sesuatu yang emang baru kejadian itu deh, gitu. Jadi sebelum masuk sih pernah itu ya, sebelum masuk di Opto nih, itu pernah. Itu megang AC lagi konslet itu AC ya kan, itu ngejengkang, itu lagi tegangan tinggi itu AC setrum gitu, langsung untung kagak nempel nih, itu langsung lepas. Itu kalau nempel udah nggak tahu udah jadi apa, itu tokek kali ya. Ini udah parah banget ya berarti ya. Yang jatuh langsung bengong, itu kayak sih lupa lah semua gitu, bengong aja tadi habis ngapain gitu. Dia langsung drop lah. Tapi itu hal-hal fatal yang paling fatal itu yang paling fatal. Jadi salahnya sih kita nggak ngecek dulu, harusnya kita cek dulu nih dia ini kondisi konslet apa kagak. Emang kondisi maksudnya dari setrum itu emang nggak dimatiin dulu apa gimana gitu? Kalau buat kita ngecek AC itu nggak bisa dimatiin listrik, dia harus kondisi hidup, harus on ya, harus on terus dia. Jadi kalau dia nggak off tuh, kalau dia off dia susah kita cek dia kerusakannya di mana apa di mana. Itu doang ya. Jadi kalau masang kelistrikan sih alhamdulillah belum pernah. Belum mau. Hah? Jangan, ini yang udah pernah. Nah orang megangin tangga, dia juga ikut strum. Nyambung berarti ya.
Oh ini ya, karena mungkin bahan dari tangganya itu kali ya. Iya, ya kita kan lagi masang lampu, nggak tahu orang kan udah dimatiin tuh lampu, ngapa ada yang ngidupin, dipegang tuh kabel, pegang bawah juga kena, Jadi berdua dong. Berdua ya, dong. itu langsung bisa dilepas gitu. Yang nih yang masang Iya. gitu ya. Itu langsung bisa dilepas nih. Coba Berarti kalau misalkan selama nempel dia juga masih ikut tetap ya? nempel, apalagi yang bawah lebih parah, ya, dia basah. Basah. Kalau basah itu lebih parah kalau listrik, dia bisa nempel. Benar. Makanya kayak nggak bisa disatuin banget ya antara Iya. listrik sama air gitu ya. Basah. Nah itu kita kerjaan listrik tuh nggak boleh tangan basah, benar-benar kering tangan, harus benar kering. Saya maintenance emang mesti belajar, saya juga kadang-kadang hal kecil dari apa ya, semacam colokan buat casan misalkan kan, oh error nih kenapa, itu kadang-kadang ngebongkar nggak bisa, saya harus butuh orang gitu. Tapi berarti itu maksudnya untuk ke kayak bengkel pertama ya, bengkel pertama terus ke pendingin, ke maintenance, itu berarti nggak ada yang ngajak ya dari awal, nggak ada yang ngajak karena keinginan sendiri belajar Nggak ada yang itu. ngajak itu dari keinginan saya sendiri nih. Jadi itu saya pengen jalan kemana aja gitu tujuan. Dari keluarga berapa saudara? 4 sih, 4 anak ke ada keempat terakhir berarti. terakhir. Yang lain di sini semua, Yang lain sih pada di sini semua, tapi yang satu di Serang. udah di Serang, Satu di Serang. udah nikah semua Udah nikah semua. termasuk A. Udah enak sih ya. Tapi sekarang mau bisa ya di sini ya tinggalnya ya, enggak di rumah di mana tadi, Rawagabus. Gabus. Tetap, tapi cuma di seberang doang. Tinggalnya juga. Sebenarnya mah dekat ya berarti ya Dekat. dari sini ya, Rawagabus. Dari sini mah. Walaupun orang mari juga ya, gimana ya? Jadi nggak bisa diam di kampung nih. Nggak bisa diam di kampung sendiri. Iya. Pengennya mau kemana gitu perginya. Tapi istri Orang ke bumi. Buset. Ke bumi. Ya, yang juga mau nyari apa gitu lah. Nggak pernah kepikiran buat ya tinggal di Sukabumi aja deh kita gitu. Kepikiran. Dari sana sih, jadi kan niatnya mau tinggal di kampung. Istri kagak mau. Udahlah, saya juga bingung kalau tinggal di kampung mau kerja apa Di Sukabumi itu. Iya, udahlah mending di Jakarta aja. Tapi kan banyak ya pekerjaan. Jadi yang nggak mau itu istri apa? Hah? Yang buat tinggal di Sukabumi nggak mau. Dia sendiri nggak mau. Nggak mau. Oh, berarti emang sama-sama nggak betah di kampungan sendiri ya? Iya. Kalau di kampung orang saya betah, tapi di kampung sendiri nggak betah. Gitu sih. Kenapa? Nggak tahu juga. Jadi emang enakan di kampung orang mungkin buat Biasanya gini apa gimana gitu. Cintai ya. Kalau di kampung orang tuh biar tahu wataknya kayak gimana, terus ya cara ngargain apa kampung dia tuh gimana. Jadi enak ke kampung orang lain juga. Berbaur gitu. Iya. Ya kalau kamu sendiri ya begini aja buat kan. Gak jadi apa-apa ya. Iya. Kalau kampung orang lain kita salah sedikit, nah gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakuin tuh kayak ilmu aja, Iya. gitu ya, maksudnya kayak kita lewat nggak permisi aja dulu deh. Kata permisi kan di kampungan orang namanya, ditegur dong pasti. Yang sopan dong. Nah jadi ilmu, oh ternyata emang ketika lewat gue harus permisi dulu. Itu. Iya. Kita belajar di kampung orang tuh ya begitu. Jadi cara dia ngomong gimana, terus jangan bikin singgung gimana gitu kan. Terus ngargain orang gimana, itulah. Nah, sampai sekarang orang tua masih ada? Alhamdulillah sih cuma sebelah doang. Sebelah doang. Iya. Ibu doang. Yang ada. Ada. Oh, bapak itu Betul. tahun berapa? Hah? Meninggal sih pas pulang itu ke Tasik. Itu udah gak ada. Oh, pas balik ke Tasik. Tapi itu pas kejadian di sana, maksudnya tadinya bapak di sini atau emang dari Tasik? Di sini tadinya. Sini. Jadi kan pengen pulang. Udah pulang dah. Nah, itu juga udah gimana ya, udah namanya anak kali kan, udah pengen kampung, udah pulang aja dah. Pada di sini pulanglah ke kampung. Itu nggak lama nggak kabar. Kalau udah nggak ada ya udah.
Ya, kita pulang dah sono. Nah kan Bang Mul ini lulusan cuman SD ya Bang, cuman SD, terus nyoba buat ke bengkel, udah ngerasain, nyoba buat ke pendingin AC atau ini udah juga, dan sekarang stay di maintenance gitu. Nah kalau boleh tahu nih, sesuatu apa nih yang sebenarnya dari kecil sampai sekarang yang benar-benar abang pengen tapi belum kesampaian? Cuma satu doang sih, cuma ngangkat derajat orang tua. Apa? Derajat orang tua. Angkat derajat orang tua. Nggak ada lagi selain itu. Nggak ada lagi. Cuman ini. Cuman ini. Kenapa abang pengen ngangkat derajat orang tua? Emang kenapa? Ya, mana ya? Jadi sering dipandang remeh lah gitu. Jadi dari abang ke abang tuh dipandang remeh sama orang lain. Jadi sebagai adik ya gimana ya? Jadi kesinggung juga kan. Sebagai adik juga ya udah. Berarti ya bang gua kagak bisa nih kayak begini. Berarti adik sendiri harus jalan. Mana caranya gitu kan? Sekarang udah bisa gini adiknya. Udah. Sekarang orang lain mau ngomong apa? Bisa kita balikin. Sebetulnya jangan mandang lah orang lain gitu kan. Lihat dulu sifatnya kayak mana, belakangnya kayak gimana. Jangan buatnya cuma lihat di depan doang. Ya begitu. Lihat di belakangnya kayak gimana. Harus tahu background juga lah ya Mas. Nah untuk abang-abang gimana, abang-abang lagi? Aduh, kacau kali. Abangnya abang, kakak lah ya. Ya. Itu semuanya kerja. Semua sih ada yang kerja. Tapi cowok semua atau Nyelip satu cewek. nyelip satu cewek, anak ketiga? Anak pertama. Oh anak pertama. Makanya diserang. Serang dia. Dibawa sama suami. Bawa. Kerja semua berarti. Hah? Yang abang yang dua berarti ya, dua abang. Bang sini ya ada yang kerja, ada yang juga lagi pengen belajar juga sama nih. Kayak adanya pengen belajar juga ada. Ya. Jadi dia pengen mau pandang remeh lagi gitu sama orang. Ya dia udah diinjek-injek lah sama orang lah gitu kan, udah jelek. Dengan caranya dia pengen ngatur juga. Ya mudah-mudahan pokoknya keinginannya bisa tercapai lah ya. Mudah-mudahan. Nah bang, dari semenjak abang kecil nyobain bengkel, nyobain pendingin, nyobain maintenance, sampai dipandang remeh juga pernah kan. Nah hikmah yang bisa diambil dari semua perjalanan abang nih, dari bengkel, dari kipas, terus sarana maintenance, apa kira-kira hikmahnya yang bisa diambil? Hikmahnya ya kita bisa ngebutin orang yang kita diambil remeh itu, bahwasanya kita bisa bangkit gitu. Yang sebenarnya yang bagus sih yang seperti itu. Kadang kan kita ada yang mandang remeh malah jadi down gitu ya. Yang mandang remeh itu buat kita pelajar, buat kita pelajarin. Kalau kita dipandang begini remeh, anggap dia kita kagak bisa. Kan? Gimana buktinya ya? Cara begini. cara halus kita diem tapi bisa. Banyak gerak tapi tidak banyak berbicara. Kayak tuyul lah. Tuyul lah begitu, nggak ada soalnya atau banyak duit. Iya benar-benar. Oke, alhamdulillah. Mungkin dari semua perjalanan ya hikmahnya itu ya, yang tadinya misalkan dipandang remeh, jadi kayak orang lain ngomong lu nggak bisa kayak gini, lu nggak bisa kayak gini, tapi karena emang kegigihan dibuat pembelajaran juga omongan mereka, akhirnya bisa untuk melakukan itu. Hikmahnya itu kayak gitu ya. Luar biasa. Nah Bang Mul, dari percakapan kita mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Bako Racing, silakan. Ya yang lain mah jangan mengeluh lah gitu. Kita tetap berusaha kita maksimal mungkin. Ini buat kalau emang sudah diremehnya kita mau gimana, kita harus bangkit.
Jangan kita diremehin terus, ya kan? Kita benar-benar kita harus bisa. Gimana caranya ya kita harus berusaha mampu kita. Ya. Itu aja sih kita yang saling. Oke. Oke, buat sahabat Bako Racing dimanapun berada, tadi kita udah berbincang-bincang sama Bang Mul. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa dijadikan pembelajaran. Pokoknya buat kalian yang dipandang remeh, jangan pernah ngerasa kalau kalian itu paling kecil, karena masih ada yang kecil di balik yang kecil, dan ada yang besar di balik yang besar. Dan jangan lupa masih ada langit di atas langit. Oke, buat kalian yang ingin tahu kayak gimana keseruan-keseruan podcast yang lain, terus vlog-vlog kami juga, berbagi juga. Pokoknya jangan pernah kalian tinggalkan channel ini ya. Kalian bisa bergabung, yang belum gabung bisa gabung bersama Bako Racing Official dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, terus loncengnya dihidupkan supaya tahu apa-apa aja video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga di like, comment, and share. Oke, see you the next video. Bye bye.